tanpa gue sadari, pada saat gue naik kemarin ke Gunung Sumbing itu tuh, perjanjian awalnya kan kita nih kesana nih udah ada orang yang nunggu. Gue berangkat bertiga, terus udah gitu katanya perjanjian kesana ada yang nunggu 2 orang. Kedua orang ini yang datang cuma 1, artinya berempat doang. Gue naik berempat. Tapi yang gue rasa pada itu kayak orang rame banget gitu, kayak itu kayak lebih dari 4 orang pada saat itu ya. Padahal kita cuma berempat, dia nggak duduk sendirian, padahal dia di belakang dia tuh nggak ada apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lagi di Nyara bareng Ara. Oke guys, sekarang kita balik lagi nih pada kesempatan kali ini. Gue punya cerita yang seru banget nih bang, dari perjalanan kemarin nih. Dan hari ini, di spesial momen ini gue gak bawa orang sembarangan. Yes, gue datengin langsung bintang tamu dan narasumbernya ketika pada saat gue naik ke puncak Gunung Sumbing. Aktual ya? Aktual. Tunggu, gua mau ngadu dulu boleh? Ya. Enggak, gua mau ketemu orang nggak sembarangan loh. Udah. Lu ganteng. Nah, supaya teman-teman gak bingung nih, gue kenalin dulu sebelumnya nih. Kita perpanjang nih, kan? Kita kenalin dulu. Sebelum terlalu larut. Yoi. Ini namanya siapa biar teman-teman kenal? Nama gue Rafa dari Mampang. Dari Mampang. Dan gue Polbi dari Mampang. Polbi dari Mampang juga. So religius ya namanya ya. Oke. Jadi gini. Pada saat kemarin gue naik gunung, tanpa gue sadari, pada saat gue naik kemarin ke Gunung Sumbing itu tuh, ketika gue naik ke sana, perjanjian awalnya kan kita nih kesana nih udah ada orang yang nunggu. Berarti Maksudnya ada orang nunggu gimana? jadi gini, kan waktu dari Jakarta ini kita berjalan itu bukan 1 orang. Gue itu berangkat sama Muslim, kameramen kita. Iya. Oke, udah gitu kita berjalan sama Acipe. Nah, baru gue bertiga. Jadi lo start dari Jakarta berapa orang? 3 orang. 3 orang. Betul. Nah, gue berangkat bertiga, terus udah gitu katanya perjanjian karena ada yang nunggu 2 orang. Ada yang nunggu 2 2 orang. orang. Siapa nih? Katanya Fauzi sama Hajir. Oke. Nah, kedua orang ini yang datang cuma 1, artinya berempat doang. Satu berhalangan. Satu berhalangan. Dia masuk tim gue ya? Iya. Dia yang berhalangan. Iya, benar. Saya punya tim juga gitu. Di malam itu si Ranger nanya, abang berapa orang dari Jakarta? Gua naik berempat. Yang dengan estimasi awalnya ber5. Oke. Dan spek dasar kita kalau kita mendaki itu pasti nanya sama Ranger dong. Bang, di gunung ada berapa orang? Ada berapa pendaki? Yep. Itu normal nggak sih? Lagi momen apa enggak? Betul. Ya kan kita harus nanya dulu kan. Sesudah itu dia jawab, oke. Di atas itu terakhir pendakian di tanggal 20 mas. Udah hampir kurang lebih sebulan lah. Sebulan lah ya, dari hari H gue datang. Ya dong. Nah, nggak ada lagi pendakian sampai lo. Sampai gue. Ya totalnya 4 orang itu. 4 orang. Dan awalnya bertiga doang, karena Hajar belum datang. Otomatis gue nggak akan mungkin memaksa langsung pagi mau berangkat dong. Iya. Di atas gue tau nggak ada orang nih. Iya. Iya kan? Nah, Lo mapping dulu lah. gue mapping dulu ya dong. Nah, terus kata dia, ya ntar aja mas, tunggu orang lain dulu aja. Dia bilang itu kalau emang nggak pengen sendiri, kata Ranger. Otomatis gue ngikutin kata Ranger dong, supaya kita cari amannya aja yang ngasih. Di mana bumi dipijak, Di situ langit dijunjung. oh gue pikir di situ tukang malu kita deketin. Nah, bukan tukang padang deketin ya kan. Terus udah gitu nih, ketika pada saat itu ngobrol, Ranger bilang, abang bener nggak mau naik nih, cuma bertiga masalahnya. Oh gitu, kenapa? Seolah-olah Gue nggak tahu Ah. masalahnya apa. Cuma gue pikir dia juga make sure lagi. Iya. Mungkin ada teman mau datang atau gimana. Gue kurang paham ya. Faktor-faktor lain gue kurang paham. Tapi yang jelas Ranger niatnya baik dan positif. Dia mestinya ada teman datang lagi 2 orang ini yang gue pada saat itu bertemu ketika di base camp. Oh jadi tapi lo landing duluan di sini. Landing duluan sebelum mereka ya. Ya lo guys, lo nyusul ya. Ya, Nyusul. Nah, terus sampai dengan pada saat gue tidur, setelah ngobrol-ngobrol sama Ranger dan sebagainya, siangnya gue bangun dong. Gue putusin ketika ngobrol sama Cipes malamnya itu. Lo tidur di base camp kesiangan? No. Maksudnya memang kita niatnya planningnya berangkatnya agak siangan. Oh. Sembari nunggu pendaki lain. Enggak, gue pikir emang nyaman banget di base camp sampai lo kesiangan. Emang nyaman juga sih. Udaranya, Rangernya asik-asik ya kan. Jadi kita pules ya kan. Emang nggak tidur di area pegunungan.
Iya, ketika pas gue bangun siang, rupanya temannya ACP datangnya cuma 1 orang. Dari 2 orang yang direncanakan. Bener, artinya dari sekian banyak pendaki yang datang cuma nambah 1. Gak lama kemudian kita ketemu sama mereka orang. Mereka kurang lebih waktu itu berangkat sama ber-5 orang ya. Iya, betul. Ketuanya kebetulan hadir nih pada saat ini dari Cahaya dari Sahabat ya. Cahaya Sahabat. Yoi, namanya sama Rafa ya. Kayak nama PO ya, PO bus gitu ya. Si Rafa ini pada saat itu gue tanya, Raf, lu berapa orang? 5 orang bang. Oke, lu mau naik jam berapa? Jam 12. Wah kebetulan tim belum siap. Gue bilang, kira-kira kalau kita extend sampai jam 2 atau jam 3 boleh nggak? Karena gue juga kebetulan belum di logistik. Gila, lu dinego sama dia. Apa aja dinego sama dia? Gokil ya. Dan akhirnya deal. Dan dia deal. Wah. Dan dia deal. Gua udah tahu juga. Dia pastikan dulu, kan pastikan dulu sama dia. Akhirnya apa? Gue bilang gitu kan, Raf, kira-kira gimana nih kalau kita naik bareng aja? Karena lu juga tahu kapan itu Ranger udah nyatain di atas sepi, ini kan. Kalau mau naik bareng-bareng aja, kalau pengen nyaman. Iya. Konteksnya seperti itu ya, nggak ada konotasi apapun ya guys. Jadi konteksnya positif aja. Iya, Oke. biar lebih barengan aja. Oke, biar lebih barengan aja gitu kan. Nah terus udah dong otomatis gue berpikir kenapa enggak, ya kan? Gue pikir ya kalau bisa nambah teman di atas kenapa enggak gitu kan. Akhirnya Rafa pun mengiyakan. Lo berapa orang tadi sorry? Berempat. Lompat dan tim dari Cahaya Ilahi, oh bukan deh. Sahabat. Oh itu pengajian ya? Cahaya Sahabat 5 orang. Oh sorry, gue berempat tambah Uji jadi ber5, harusnya ber6. Maaf. Oh, Iya. jadi tim lo 5. 5. Dan tim dari Cahaya Sahabat 5. orang, jadi 10 orang. 10. Klop. Sorry, gua agak tertarik tadi ketika lo bilang jumlah dari personel ganjil. Ada apa dengan ganjil? Ada Nah pantangan atau apa? itu yang gue belum tahu. Itu yang belum gue tahu. Tapi mungkin nanti teman-teman bisa ikutin ceritanya dan bisa Iya. petik hikmahnya ya. Ini lah yang gue maksud. Oke. Mungkin itu juga bisa jadi clue Iya. ya buat teman-teman Benar. laki Benar. yang mungkin belum pernah ke Sumbing Benar. atau ada rencana mau ke Sumbing. Benar. Ada hal yang perlu mungkin ini salah satu yang bisa diperhatiin. Benar, gue setuju itu, gue setuju. Makanya ini tolong teman-teman jangan dipetik buruknya, tapi kita ceritanya sekedar sharing. Ambil baiknya. Ambil baiknya. Jangan untuk kebaikan. Benar, ya. benar, benar. Oke, akhirnya lantas gua pergi ambil logistik. Gua pergi ke pasar sama Ucim untuk beli logistik dan lain-lain sebagainya. Lo beli logistik dadakan di situ. Yes, Sebelum start yes, hiking. yes. Karena memang Aci pengen minta. Oke. Oke, akhirnya gua beli logistik lah dan Rafa pun mengerti. Hmm. Alhamdulillahnya. Padahal mereka baru habis turun dari mana? Sindoro. Sindoro. Oh, Cahaya Sahabat. Ekspedisi double S. Berarti lo, woi, gokil. Ngeri nggak, woi? Cahaya Iya, Sahabat. bener banget, ya Sindoro, kan? dan lanjut ke Sumbing. Yoi, double S ya. Anak-anak Mampang nih, selatan punya ya kan, bukan main. Akhirnya, ketika gua habis beli logistik, rupanya ekspektasi kita agak mundur ke belakang. Ngaret. Ngaret. Soal durasi. Waktu itu karena memang sederhana hal. Pertama gue juga nggak tahu titik tepat pasarnya di mana. Oh, ngeraba dong. Ngeraba, cuma dikasih arahan-arahan aja lah. Agak jauh dari base camp. Enggak dekat sih sebenarnya, cuma gue kelewatan aja pada saat itu. Jadi ya memang. Kira-kira berapa jaraknya? Nggak, maksudnya ini juga buat Iya. teman-teman juga biar Kalau teman-teman naik dari jalur Batu Sari lewat apa namanya base camp Azora itu kurang lebih 1,5 kilometer atau 1 kilometer lah, gue lupa. sampai ke titik pasar. Sampai ke titik pasar setempat. 1,5 kilo kurang lebih ya, tapi pada saat itu gue memang kelewatan aja. Jadi emang agak jauh, gue harus muter lagi. Itu bikin gue agak lama sebenarnya. Akhirnya kita baru bisa mulai mendaki itu jam berapa, Raf? Setengah lima ya, setengah lima. Setengah lima. Dan kita putusin untuk naik tetap. Berarti kalian akan ketemu trek malam dong? Benar. Start 4:30. Yes. Oke. Akhirnya kita baru nyampe di base camp 2 itu kurang lebih jam setengah 11 ya. Itu jarak berapa, Bu? Jarak berapa? Itu kita udah di ketinggian 1.300 sampai 1.200 ya, Bro. 1.200-an Iya, kurang DPR lebih. ya. Ya. Pada saat awal pendakian, kita sudah dikasih wejangan-wejangan dari ranger-ranger yang baik di Gunung Sumbing. Ya. Seperti kalau bisa pada saat lewatin pos 1 mau menuju pos 2 itu kita pasti akan lewat namanya hutan Sukma. Hutan Sukma. Exactly. Terus kata ranger kalau bisa secapek apapun itu kita jangan sampai berhenti lama-lama di situ. Di hutan Sukma. Ya. Untuk masalahnya kenapa gue juga nggak tahu. Tapi yang jelas artinya gue nangkepnya in sisi
sisi positifnya aja. Kalau mungkin ada binatang atau apa, gue mikirnya seperti itu aja. Iya dong. Lu masih logis lah ya. Logis aja gue gak mikir aneh-aneh. Sekiranya memang capek, silahkan aja mau istirahat, minum dan lain sebagainya silahkan. Tapi jangan sampai berhenti lama-lama. Dan itu kita dengerin ya bro ya. Pada saat itu alhamdulillahnya memang gue dipercaya sama tim untuk jadi navigasi lah ibaratnya. Ketika gue memimpin perjalanan, sebelum nyampe di hutan Sukma, kita ketemu badai beserta petir. Beserta petir. Betul. Pakai lengkap ya. Pakai lengkap ya. Badai lah, kita sempat istirahat. Stay dan rest di situ. Yes. Di tepatnya di Sebelum hutan Sukma. Sebelum hutan Karena Sukma. gue nyadar kalau ketika kita masuk hutan Sukma kita nggak boleh lewat. Yaudah kita istirahat dulu deh. dan kalian juga teringat dengan wejangan juga yang nggak boleh berstay lama-lama di situ. Betul. Maka akhirnya diputuskan untuk sebelum hutan Sukma, kebetulan ketemu cuaca yang tidak bersahabat, stay lah kalian di situ. Kita nyetel bikin tenda darurat ya bro ya. Terus kita nyetel kopi lah dan habis isi air di sebelum sampai di pos 2 itu kita mulai start lagi. Pokoknya isi air terus kerja lagi bro ya, bisa bikin kopi ya. Kopi break dulu ya. Ya, di situ coffee break ya. karena cuaca nggak mendukung kan. Setelah beres coffee break dan apa namanya ibaratnya kita ambil air dulu lah untuk stop di perjalanan. Gue pribadi jujur sampai dengan saat ini gue tidak merasakan hal yang janggal dalam konteks mistis ya. Dari seluruh rombongan tim. Dan mungkin Rafa sama Colby juga bisa menyatakan dari 9 orang itu semuanya merasakan ya teman-teman berdua ya. Sekarang gini, dari versi lu berdua sejauh dari base camp sampai di pos 2 ya. Yes. Sebelum hutan Sukma itu pos 2 berarti ya. Artinya kalian coffee break dan rest di situ. Yes. Apa yang lu berdua rasain? Dari lu dulu deh, Pak. Pertama itu rimba aja sih kayak gimana gitu. Gapura, gerbang Iya. masuk. Ah. Apa gimana gimana? Ya Lu jangan ngomongin gue dong. kagak. Itu tuh kayak berasa kok padat nih. Gitu. Padat dalam artian Ya kalau menurut gue ya gitu. something. Iya, Oh. padat gitu. Nah, kalau bisa dibilang lo merasakan sesuatu yang gak enak secara naluri ya. Betul. Itu masih sore ya padahal. Iya. Tapi lo itu masih fine. Iya. Kalau lo sendiri, Kalau gue sih yang pertama pengalaman tuh ular di Oh, trek ular? sebelum pos 1 Siroto. ular gimana mas? Ular Lo jadi masih gitu loh. Gue jadi sedih nih sini. ularnya bang. Jadi pas gue lagi trek hampir mau sampai pos 1 itu Itu ada batas hutan ya sebelum Iya. kita mau pos 1 ya. Jadi letter Padang penduduk. letter S sorry. Gini letter S baru kita masuk ke pos 1 tuh. Jadi trek itu udah tres. Letter S dulu dari batas Sebelum hutan. baru mau masuk pos 1 ya. Ya, batas hutan dulu kan tuh. Nah gitu kita Belum jauh dari base camp ya. kita udah dihadang maksudnya ya. Dihadang ular nih gua konotasinya agak yang gimana Oke. maksudnya? Trek kan lurus. Iya. Nah ularnya gimana bro? Malang ya? malang. Jadi Dan dia itu semua diem. lihat ya. Semuanya lihat. Diem di tengah Di jalan. tengah trek. Iya. Ular apa baru kira-kira yang lo tahu? Menurut lo apa? Kayaknya ular tanah. Nah itu bro. Iya. Iya dong, secara ular tanah tuh bisa ya. Iya. Dan yang lo lihat tuh fisiknya fisik ular tanah ya. Iya. 10 orang lihat semua loh. Oh, di semua lihat ya. 10 orang lihat semua. Masih terang. Kalian berjejer gitu kan otomatis ya. Benar. Dan paling depan lo berarti. Yes. Kalau yang pertama kali lihat tuh ular. Betul. Terus Tapi gimana reaksi? kalau gue pribadi sih gue mikirnya gini ya. Oh, ya udah binatang lewat. Iya. Posisi dia emang melintas Jadi atau kan treknya begini. Oke. Nah, di ular di sini. Dia Dia ular melintas atau- melintang gitu, guys. Dia ngerebah gitu sepanjang jalan. tapi nggak gerak. Gak gerak Iya, lucunya. Bang. Kayak gerbang gitu. Oh, ular banget. Tepat. Mungkin dia lagi woles ya kan apa gimana gue gak tau lah ya. Makanya gue pikir ya udahlah namanya ular. Parah, namanya mas dari keluarga reptil parah deh. namanya dia lagi istirahat ya kan biarin aja ya kan. Lo paling depan apa yang lo lakukan gitu? Lewatin aja. Lo main kain berapa? Kain. Dan itu nggak ada reaksi Ya apa-apa. karena dia ngerebah di jalan mau gimana nih. Dan dia nggak bereaksi apa? Gak gerak. Oh, mas. Iya, akhirnya kita jalan lah tanpa ada halangan sampai dengan hujan badai. Sepanjang trek itu kita sih nggak ada ngerasain apa-apa ya. Artinya sejauh itu nggak ada trouble ya? Benar. Terus kita daki lah ke pelan-pelan sampai menuju arah sebelum di pos 2 itu baru mulai ada gangguan ya bro. Pas kita habis dari ambil air itu udah mulai. Oke, lo sendiri Bi, lo ngeliat apa Bi di situ Bi? Kalau gue sih kan pas kita habis ngambil air itu kan kita jalan berombongan Benar, padat. benar, Nah sedangkan gue kan posisi yang nomor 9 benar. dan belakang gue kan Dia hafal nomor antriannya. Pakai kartu ya? Karena gini, Oh, per 15 menit gue suka nanya 1, 2, nyaut ke ya, belakang. ini juga salah satu tips ya berarti ya. Ya, benar. Kalau ketika nanti lo semua juga akan kemanapun itu ya khususnya untuk hiking, lo harus cek rombongan lo dengan cara lo juga akan harus cek
tim anggota lo dengan cara mendikte mereka begitu ya? Betul. Berhitung. Dan itu efektif ya? Benar, efektif. Yang gue rasain efektif ya, gue nggak tahu ya. Tapi ini salah satu solusi buat teman-teman juga Ya. supaya tahu rombongannya tertinggal atau tidak. Ya. Seperti itu kurang lebih. Terus Bi, gimana Bi? Lanjut lagi Bi. Pas jalan sekitar 5 menit 7 menitan itu ada pohon sebelah kanan. Kalau kita nanjak ada pohon sebelah kanan Itu gede, gede pohonnya ya? gede. Dan itu gua ngeliat cewek. Cewek pakai bikini. Oh, kita nggak lagi di pantai sorry lupa. Kita dari gunung. Terus pakai jaket biasanya tuh. Pakai pulang. Cewek, lo jelas nggak sih ngeliat sosoknya? Jelas. Dan gua sempet, kalau gua halu kan, kalau gua liatin terus ngebayang. Lo sempat kepikiran ya, lo sadar ya, artinya Sadar. secara di tim kalian yang 10 orang ini nggak ada cewek. Nggak ada. Dan kalian nggak ketemu pendaki lain. Betul. Nggak ketemu pendaki Dan lain. Ranger juga bilang nggak ada pendaki lain. Nggak ada pendaki secara data ya. Betul. Persis di Berdiri. samping pohon. Berdiri. Oke. Dan anehnya itu dia pakai baju adat. Ada apa bro kalau bisa definisi lebih detail? Tahu kalau adat Jawa. Oke, Iya. kembali kebaya gitu. Oh, oke. Padahal notabene hujan dan malam ya. Malam. Dan kita aja kan posisi juga pakai jas hujan. Bener. Apa yang lo lakuin pas saat lo lihat? Kalau gue sih kalau emang ada ngeganggu ya gue lewatin dan alhamdulillah emang aman. Apa yang dipikirin lo saat lo melihat sosok itu? Kalau pikiran gue sih ya satu, kalau emang dia mau ngelukain ya kita bismillah lah, mudah-mudahan. Berpasrah lah ya. Ada gelagat dari dia yang agak mau menyerang itu? Kalau gelagat sih enggak. Berarti lo ngeliatnya clear banget ya, jelas ya? Iya. Dan dia kagak pakai alas kaki. Lo sedetail itu bro. Artinya lo bisa Berarti lo make sure sosoknya. dari atas sampai bawah ya bro ya? Kan posisi gue pakai headlamp nengok kanan kiri. Oh, jadi dia keterangan sama headline lo. Lo ngeliatnya dia napak apa enggak bro? Kurang jelas juga sih bang. Jadi kan gue pas jalan kan belakang bang Ucim. Yes. Gue di nomor 9 gue jalan nengok ke kiri ke kanan. Iya. Pas nengok ke kanan ngeliat itu gue langsung paling muka ya. Nunduk lo. Langsung nunduk. Berarti lo sempat awalnya ragu-ragu terus lo make sure kayak lo nahan gini lo lihat ini Iya, siapa gue juga bingung. janggal ya. Dan itu di rombongan kan nggak ada perempuan. Tapi lagi-lagi tidak ada reaksi apapun dari si perempuan itu. Tidak ada. Lo lewatin. Alhamdulillah gue lewatin. Lo masih tukar mau ya? Ya. Geblek. Oke. Kalau nggak hujan juga gue. Kepikiran lo dia. Semenjak gue ngeliat cewek itu, gue berasa kalau gue lewat. Jatuh cinta. Hah? Agak salah. Selama gue jalan lewat hutan Sukma tuh di badan kanan gue apa kayak hawa kanan gue tuh padat, rame. Kayak ada yang niat Secara sense ya. ya ke perasaan gue doang sih padat. Sebelum gue melihat cewek itu gue Biasa-biasa aja, artinya nggak ada rasa. Artinya itu rasa yang lo rasain itu agak mengganggu lah ya. Berat atau gimana nggak enak gitu ya. sampai yang tanjakan mana sih? Sebelum pos 2. Sebelum pos 2 tanjakan yang Sampai lo ngecamp. Batas Enggak. hutan Sukma kali ya. Hutan Sukma yang Bang Ucin. Oh, oke. Jadi salah satu rombongan kita, kameramen kita nih guys, itu ada yang terkena sakit lah jadi katakan ya. Dia kakinya kram mendadak. Nah, kram mendadak. Terus udah gitu kurang stretching. Dan ditambah lagi kurang kasih sayang. Betul. Ya, Ini penting loh, ini penting loh. Ini penting loh. Jangan naik gunung kalau galau, Bos. Oh, iya. Oke. Tambah galau loh, ya kan? Lu selesai dulu galau lo baru naik gunung. Terus Baru itu penting kan? Iya, penting banget. Nah, akhirnya apa? Dan Ocim ini juga ada terkena sindrom galau nggak? Gue nggak tahu Oh, deh. nggak tahu. Gue nggak tahu deh. Iya. Itu Nah, privasi lah. praktisi dia lah ya. Terlepas dari tim kita atau enggak, itu praktisi dia. Belum sampai beres batas hutan Sukma, yang gue rasakan memang pada saat itu auranya nggak sedikit berbeda loh. Lu ngerasain juga? Gue juga ngerasain. Gimana sama lu, Pak? Iya. Lu jadi ikutan aja dong. Enggak sih, Toh kalau gue mau ikut, lu nggak bisa, lu mau ikut. Sama. Iya. Kalau naik gunung kena hujan badai itu kan pakai raincoat ya. Iya. Mas kan ngapnya nggak butuh ngap. Iya. Ini yang gue rasain ngap banget. Panasnya banget gitu ya. Yang udah kayak susah napas. Kayak lagi di rombongan ya. Iya. Gue nggak tahu kenapa pada saat itu gue ngerasa sensasinya agak sedikit berbeda. Terlepas dari satu dan lain hal, mungkin faktor cuaca untuk berpikir positif ya gue. Dan gue masih berusaha berpikir positif ketika saat pendakian ya guys. Pada saat itu gue ngerasa ini kok kayaknya lebih dari 10 orang. Berasa rame. Berasa rame, padahal treknya hanya cukup untuk 1 orang.
Oh, jalan setapak lah. Jalan setapak Artinya lah. kalian mengantri 10 orang, Yes. yang mengantri nomor 9. Kurang lebih seperti itu Iya, ya. gambarannya seperti itu lah guys. Nah, gue bahkan pada saat itu jujur gue ngaku gue nggak berani ngelihat dengan headline gue untuk, karena headline gue mungkin jaraknya radiusnya lumayan jauh ya. Gue nggak berani ngedangkap begini banget. Jadi kayak gue ngelihat sejauh pengen mana gue lihat. Udah mulai ada pengaruh-pengaruh psikis ya. Psikis gue udah mulai kena. Padahal kondisi belum capek-capek banget ya. Belum. Karena secara logis kan ada pengaruh ketika stamina orang drop, maka lo nggak akan connect ya organ tubuh lo. Benar. Otak sama mata, otak Benar. sama kuping, gitu Benar. kan. Apa yang lo lihat itu otak lo akan mendefinisikan beda ketika stamina lo mulai drop. Setuju. Dengan di titik yang ketika kalian sudah mulai merasakan ada sesuatu yang nggak nyaman tadi, itu kondisi kalian masih bisa dibilang masih oke lah ya. Kita harusnya udah dikit lagi kan, dikit lagi. Karena hujannya makin jeder, kita istirahatin dulu nih. Sampai dengan gue tadinya paling depan, gue mutus untuk paling belakang karena kameramen kita sakit. Oke. Ketika gue istirahat di situ, gue nggak tahu kenapa pada saat itu Cim teriak, bro tolong kaki gue kram. Gue nggak berani bantuin dia bang. Yang gue rasa dia nggak duduk sendirian, padahal dia di belakang dia tuh nggak ada apa-apa. Secara kasat mata itu nggak ada apa-apa. Tapi gue nggak tahu kenapa berasanya Ada sense yang lo rasain, dia nggak sendirian, iya, tapi nggak kelihatan. nggak kelihatan. Tapi yang gue rasa pada saat itu kayak orang rame banget gitu kayak gue nunduk. Akhirnya yang berani pada saat itu Polpi bantu untuk ngasih pertolongan pertama ya, untuk melakukan tindakan fisik kayak ngasih stretching lah. Gue cuma bisa ngasih kayak ya air, makanan dan lain-lain, karena tempat dia duduk itu di belakangnya tuh kayak ada ruang sedikit terbuka lah. Dan bawahnya itu jurang. Bawahnya jurang. Tebing lah ya, di Iya. space. Sedikit banget. Tapi gue nggak tahu kenapa kayak itu kayak lebih dari 4 orang pada saat itu ya. Padahal kita cuma berempat pada saat itu. Lu, gue, Ucim, Bang Uji. Nah pada saat itu kita berempat di situ. Terus kayak kita mikir, yaudahlah kita coba kasih pertolongan pertama dulu. Sesampai kasih pertolongan pertama dan gue merasakan hal itu, gue mikir ini aneh. Gue nggak berani pada saat itu untuk melihat Ucim. Nggak tahu kenapa, gue nggak berani. Secara fisik kayak gue ngeliat tuh gini, gue nggak berani pada saat itu. Nggak tega tuh ya. Gue nggak tahu, lebih ke arah bukan nggak tega, lebih ke arah takut. Nggak tahu kenapa. Dan gue juga nggak tahu guys, jadi gue bingung banget. Udah gue kasih makanan dan lain-lain. Akhirnya udah kita putusin ngecamp di situ, kita buka tenda bertiga. Kita bagi jadi 3 tenda pada itu. Kita bagi jadi 3 tenda. Nah, ketika kita sudah buka tenda, kita istirahat dong semua. Kita mutusin untuk berangkat. Iya karena memang gue nggak pengen ibaratnya yang terlalu gimana-gimana, sesantainya aja lah. Kalian mau jam berapa gue ikutin. Bangun jam 7 kita jalan jam 7, bangun jam 10 jam 10 gitu. Akhirnya tim bangun jam 9 karena mungkin kecapean juga, gue mikir gitu kan. Kita berjalan jam 10 ya guys ya. Sebelum kita berangkat, kita make sure kalau tim kita sehat atau enggak. Ready. Ketika gue cek, berkurang 1 tim. Dari 10 orang berkurang 1 tim.